Alright guys, barber calling midnight. Apa tahu siapa yang mau cukur? Kuy, kita lihat langsung. Ini dia klien kita, Bapak Rio Dewanto. Apa kabar, Pak? Baik dong. Baik ya. Mau potong apa kita kali ini? Mau potong bulu ketek. Gas, kuy. Gas. Yuhu, ini dia the one and only Mr. Rio Dewanto. Gak nyangka guys, yang biasanya gua ngelokit doi lewat FTV sama film-film, sekarang gua berkesempatan langsung ketemu dan nyukurin rambutnya. Ternyata orangnya asik banget guys. Nah, abis ini gua bakal wawancara dan ngobrol panjang lebar sama doi. Mau tahu hal-hal inspiratif apa aja yang bakal di-share ke kita semua? Tetep pantengin video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share this video. Thank you. Alright, finish dong. Weh. Ini nama potongannya apa nih? Ini Imam Darto style. Feels good like I should, man. Tapi gue tadi ngaca di sini. Waduh, ini nggak bener nih. Bapak Rio Dewanto, ini dia orangnya. Energi kuat. Gimana Bang Rio? Hasil potongan gimana? Puas gak nih? Puas bro, mantep. Ini sih kalau bisa dibilang gaya potongan buat Bang Rio namanya long trim Messi. Apa? Jadi long trim Messi. Jadi tetap panjang, rapi, tapi agak acak-acak di bagian atasnya. Oh gitu, oke. Bang Rio, sehat ya? Sehat kan Ji? Sehat, alhamdulillah. Punya anak nih. Alhamdulillah sama. Welcome to the club. Bang Rio, Ya. mau nanya dong, selama pandemik COVID-19 ini, kesibukan apa aja? Kesibukan lebih banyak di rumah. Terus karena gue ada kantor Filosofi Kopi, banyak ngurusin itu juga. Dan ditambah lagi persiapan untuk produksi film Filosofi Kopi yang ketiga. Oh iya, Jadi sequel ya? Apa? Iya, sequel yang ketiganya. Terus ya udah tiap hari pasti ada aja meeting, tapi juga di sela-sela itu ngelakuin banyak juga hal-hal baru. Kayak kalau lo lihat di sini jadi banyak tools gue tuh. Tadi gue baru ngoprek motor sendiri. Oh iya, bapak ini main motor juga nih bapak. Terus ngecat, tuh pilox juga ada. Terus apa lagi ya? Bangun motor nggak sekalian di sini? Mungkin kalau lebih lama lagi bisa jadi. Bisa jadi bengkel ya. Berarti dalam planningnya untuk kelanjutan si Filosofi Kopi ini ya? Itu Ji. Terus gimana lo? Lo Ah, gimana? kesibukannya apa kalau lo? Ya masih barber calling aja. Calling ya. Kalau Panggil-panggil. barbershop sendiri yang di mana Itu sih? Di Mars. Ya di Tangerang dia ya Tangerang. buka cuman nggak produktif aja gitu. Ini gua sebenarnya yang tahu Virgi dari Pak Haji. Imam Darto. ya. Itu sempat ketemuan, kita bikin podcast namanya, proyeknya Toyota. Terus Itu bahasnya all about mobil ya. enggak juga tentang lifestyle mobil, tapi kita ngobrolnya dari mobil masing-masing. Karena lagi pandemik kan. Jadi gue pakai mobil gue, Darto pakai mobilnya, ada Omes, ada Ciko juga. Jadi kita berempat ketemuan, tapi ngobrolnya pakai via teknologi lah bro. Kayak itu bukan? Ya ada lah. Kemasannya podcast bukan? Kemasannya sebenarnya tayang di YouTube. Oh, Udah tayang. udah. Podcast namanya. Oh itu nama YouTube channelnya ya? YouTube channelnya itu di Toyota Indonesia. Toyota Indonesia. Nama konsepnya Podcast by Toyota Indonesia. Terus udah gue lihat kan Omes sama Darto, ini kayaknya lagi PSBB kok rambutnya pada rapi-rapi gitu. Gua sama Ciko gondrong, gua lagi berantakan. Nih gue nanya sama Darto, "Tok, potong rambut panggil ke rumah siapa tuh?" Wah ada, ini langganan kita semua nih. Omes, Surya gitu. Wah boleh, sini nomornya. Iya, mungkin ada sedikit pesan-pesan nih dari Bang Rio buat temen-temen di sana ya kan. Dalam melewati masa pandemi kayak gini, untuk still survive, apa kira-kira? Ya kalau kita ngeliat kan keadaan sekarang ini, kita nggak pernah expect lah ini terjadi ya, nggak pernah terpikirkan. Kalau gue sih yakin pasti akan ada ujungnya gitu, selesai. Dan gue sendiri awalnya gue dulu pas pertama Pandemik ini mulai itu gue lumayan anxiety, lumayan stres, lumayan depresif. Karena gue tiap hari tuh ngeliatin berita, ngeliatin Instagram, ngeliatin sosial media. Nah sekarang tuh gue udah jarang banget. Kalau misalkan ngeliat handphone pun kadang-kadang hanya untuk kepentingan misalkan kerjaan atau WhatsApp aja jarang gue bales.
Gue jarang lihat, dan karena mungkin gue juga banyak ngabisin aktivitas sama anak gue gitu. Gue pengen lebih kualitas sama dia gitu selama gue di rumah. Dan itu membuat gue jadi lebih tenang sih. Memang pastinya secara finansial kita terganggu ya. Ada gangguan finansial. Entah pekerjaan kita hilang, atau yang dulunya pemasukan kita segini kemudian sekarang jadi jauh. Ya penurunan lot lah ya. Iya. Tapi kalau ngeliat sisi positifnya, setiap hari kita ditantang untuk berpikir kreatif kan. Benar banget. Melakukan sesuatu hal untuk Still survive menghasilkan ya? kapital, untuk menghasilkan uang untuk kita. Apalagi kita udah punya keluarga ya kan, That's bro. right, Pasti benar. tanggung jawabnya gede. Nah itu dia, mungkin dengan yang tadi kalau refer ke yang gue bilang untuk membuat diri kita lebih tenang, gue ngerasa ketika gue lebih tenang, gue lebih bisa berpikir kreatif Benar banget. dibandingin ketika gue lagi stres, tegang. Itu bener-bener mentok, bro. Oh iya benar-benar. Kadang-kadang tuh ruang gue untuk berpikir kreatif ketika gue berak pagi-pagi. Ketika gue berak, lo kalau kamar mandi gue nih lampunya bisa ngikutin musik. Asik. Iya, jadi musiknya apa dia bisa ngikutin beatnya. Oh, Nah buat gitu. gue ketika gue lagi berak tuh pagi-pagi tuh itu ruang gue untuk kontemplasi, bro. Nah karena kondisi ketika berak pagi-pagi tuh nikmatnya beda, ya kan? Feel-nya ya beda. Feel-nya beda. Kemudian menciptakan sebuah kreativitas. Nah tapi ketika kemarin gue stres, tiap gue berak pagi-pagi mencret, bro. Iya, jadi mikirnya kayak anjing, berak gue mencret mulu tiap hari. Gimana mau pikir kreatif gitu kan? Jadi ya udahlah. Kalau gue bilang yang buat gue tenang tuh berhenti melihat berita-berita yang kita nggak tahu kebenarannya. Kadang-kadang ada beberapa orang yang melihat berita langsung di-share tanpa dia mencari tahu dulu apakah berita ini benar atau enggak. Hampir setiap hari, setiap menit kita bisa dapat berita baru, bro. Benar-benar. Bener nggak? Ya kan? Sehingga kecepatan informasi itu juga berpengaruh kan terhadap cara kita untuk berpikir, cara kita memprosesnya, cara kita untuk memilah. Nah, ketika kita nggak terbiasa dengan pola yang seperti ini, karena kita kan orang-orang lama nih ibaratnya nih kan, ya kan masih ada generasi kita yang lama gitu. Kita akan men-share aja mungkin ya, atau dengan sendiri kita akan percaya dengan berita-berita tersebut gitu. Ya, maksudnya kalau lihat sisi positifnya kan juga mungkin yang dulu kita tidak terlalu peduli dengan kebersihan, kesehatan. Sekarang kita jauh lebih punya Protek lah ya. sensitivitas yang lebih kan. Maksudnya mungkin itu bisa juga jadi salah satu sisi positifnya gitu. Kayak kalau dari gue gitu ya, kayak dulu gue nggak pernah tuh di motor atau di mobil atau di tas gue bawa kata disinfektan. Nah sekarang gue pasti selalu bawa. Terus ketika masuk rumah dulu gue pakai sepatu main aja masuk ke atas. Naik ke atas ya. Kalau sekarang gue buka bener-bener di luar semua apa. Setelah biasa udah gua mulai cuci dulu. steril baru naik ya kan. Iya, ketika- masih gitu gitu. Jadi ya sisi positifnya itu sih. Berarti inti pesannya apa kira-kira buat teman-teman? Inti pesannya, gue boleh ngasih saran paling stop lah, maksudnya kalian Menyebarkan berita-berita Iya, yang buat masyarakat menimbulkan opini baru kayak yes, gitu-gitu ya. benar, karena juga kita nggak pernah tahu kebenarannya gitu kan. Terus kalau lo nanya terus yang benar yang mana, gue pun juga nggak tahu yang benar yang mana, tapi setidaknya jalanin aja protokol kesehatan kebersihannya gitu, dan itu kan sebenarnya positif juga buat lo untuk alam ini. Dan kita ngerasa kan kayak dulu awal-awal pas baru pandemi, ketika orang nggak ada yang keluar ke rumah, lo bisa lihat langit tuh bagus banget kan. Cakep banget. Bener gak? Nah sekarang udah rame aja lagi, Iya. polusi lagi gitu. Jadi benar. aktifnya ekosistem dari bumi ini kan juga semakin baik kan. Terus ya jaga kesehatan, makan yang benar, yang paling penting ya itu jaga kebersihan. Karena kalau ngomongin kebersihan juga di agama, kebersihan itu kan sebagian dari iman kan. That's right. Boleh religius juga Bapak ini. Iya, meskipun gue ngebir. Oke, terima kasih Bang Rio. Sukses selalu untuk karirnya. Semoga Sama-sama. tetap jaya. Juga Virgi, salam buat keluarga. Bilang dulu dong sama teman-teman di sini. Jangan lupa subscribe, Subscribe. YouTube channel Virgi Stronger TV. Alright, thank you Bang Rio. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Virgi Stronger TV.